أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga kita senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat, taufik, hidayah yang dengan keseluruhannya tersebut kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu salat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan kewajiban yang juga tidak bisa diwakilkan, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi yang kita taati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya yang mendapatkan syafaah beliau pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas salah seorang sahabat yang mulia, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada pertemuan ini kita melanjutkan kisah tentang beliau, dan ini adalah pertemuan kedua tentang kisah beliau. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas nasab keturunan beliau, anak, istri, kedua orang tua beliau juga sudah jelas pada pertemuan yang lalu. Bagaimana sifat, ciri-ciri beliau juga sudah kita sebutkan. Kita juga telah menjelaskan bagaimana kisah beliau mendapatkan hidayah dan apa saja tantangan, ujian ketika beliau mendapatkan hidayah Islam. Ini sudah masuk dalam pembahasan yang lalu. Kemudian kita juga telah menjelaskan tentang beberapa keutamaan-keutamaan yang beliau miliki. Di antaranya yang pernah kita jelaskan, beliau adalah para sahabat yang pertama sekali memeluk agama Islam. Disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 100. Kemudian keutamaan beliau yang kedua adalah beliau salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ada sebuah surah, ada sebuah ayat yang dalam surah Luqman ayat 15 yang menceritakan tentang sikap tegas beliau terhadap ibunya yang ketika itu mogok makan karena Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam Islam dan meninggalkan agama nenek moyangnya, sehingga ibunya tidak setuju. Lalu ibunya mogok makan dan mengancam tidak akan makan sampai mati kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diturunkanlah sebuah ayat dalam surah Luqman ayat yang ke-15. Kemudian di antara keutamaan beliau yang pernah kita bahas, beliau adalah salah satu paman Rasulullah SAW dari pihak ibunya. Selama ini kita mengetahui Rasulullah memiliki paman-paman dari pihak bapaknya, tapi ternyata Rasulullah SAW juga memiliki paman dari pihak ibunya. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun tidak paman secara dekat, tapi secara nasab kalau diurut
maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk khal. Khal itu adalah paman dari pihak ibu kita. Jadi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau saudara ibu panggilannya adalah khal. Kalau saudara dari pihak ayah panggilannya adalah am. Ini dibedakan dalam bahasa Arab. Tapi pembedaan ini juga akan nanti berdampak kepada hukum syar'i, yaitu hukum waris. Hukum waris menjelaskan bahwa am itu adalah termasuk ahli waris. Tapi kalau khal dia tidak termasuk ahli waris. Ini juga berefek kepada hukum syar'i. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan beliau. Sehingga beliau ketika berdoa tidak ada satupun doa beliau yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan Sa'ad bin Abi Waqqas juga pernah mendapatkan doa dari sisi yang lain, yaitu ketika beliau sakit parah. Sakit di mana beliau menyangka itu akan menghantarkan beliau kepada kematian. Lalu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau sembuh dari penyakitnya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang berikutnya adalah beliau menjaga Nabi di malam hari, di mana ketika itu Rasulullah merasa galau dan butuh pendamping untuk menemani Rasulullah di malam tersebut. Tanpa ada bisikan apapun, tanpa ada berita apapun, Sa'ad bin Abi Waqqas merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Ujuk-ujuk dia keluar dari rumahnya dan menuju rumah Rasulullah SAW. Kemudian di antara keutamaan beliau adalah beliau memiliki anak panah, keahlian di dalam memanah, sehingga tidak ada satupun anak panahnya yang pernah meleset, tepat pada sasaran. Kemudian di antara keutamaan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara ayah dan ibunya dengan nama seorang sahabat. Jadi tidak semua sahabat yang mendapatkan perlakuan yang seperti ini. Artinya Rasulullah menyebutkan kedua orang tuanya bersamaan dengan sahabat itu. Di antara contohnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sampai kepada Amir. Amir ini adalah putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a lahu abawaihi yauma Uhud. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud menggabungkan ucapan kalimat kedua orang tuanya dengan ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kana rajulun minal musyrikin qad ahraqal muslimin. Dulu ada seorang dari kalangan musyrik membakar kaum muslimin. Dibakar hidup-hidup kaum muslimin. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam irmi. Lalu Nabi SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, lepaskan anak panahmu. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan irmi fidaka abi wa ummi, mohon lepaskan anak panahmu segera. Tebusannya adalah ayah dan ibuku. Nah, tebusannya adalah ayah dan ibuku. Kalimat ayah dan ibuku ini tidak sering diucapkan oleh Rasulullah SAW kecuali hanya kepada beberapa sahabat saja. Di antaranya adalah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam riwayat yang lain kepada Zubair bin Al-Awwam, dalam riwayat yang lain kepada Ali bin Abi Thalib. Hanya 3 sahabat itu saja. Fidaka abi wa ummi. Kalimat fidaka abi wa ummi ini tidak kita dapati dalam hadis kecuali hanya kepada beberapa sahabat saja. Dan ini kata para ulama menunjukkan kalimat ini menunjukkan bahwa sahabat yang diiringi dengan kedua orang tua Rasulullah menunjukkan sahabat tersebut memiliki keutamaan yang khusus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang berikut adalah mengikuti semua peperangan. Tidak pernah beliau absen dari peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan beliau melihat 2 malaikat Jibril
Beliau melihat dua malaikat, di antaranya pertama adalah Jibril dan yang kedua adalah Mikail. Dan ini pada peperangan Uhud. Subhanallah, kita tahu bahwa pihak kekalahan itu ada di kaum muslimin di peperangan Uhud. Bahkan kaum muslimin mengira bahwa Rasulullah SAW sudah tewas dalam peperangan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pertolongannya melalui dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, dan dua malaikat ini disaksikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan riwayat ini disahihkan oleh para ulama. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Ra'aitu an yamina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an shimalihi yauma Uhudin rajulaini alaihima thiyabun baydun ma ra'aituhuma qablu wala ba'du." Aku melihat di samping kiri kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Uhud ada dua laki-laki yang berpakaian putih. Ma ra'aituhuma, dan aku belum pernah melihat sebelum dan sesudahnya dua laki-laki tersebut yang berpakaian putih. Dan ternyata itu diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengatakan itu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian di antara keutamaan beliau, dan ini akan menjadi bahasan pokok kita pada pertemuan yang singkat ini insyaallah, yaitu beliau panglima perang, pahlawan terkuat di peperangan Qadisiyah. Peperangan Qadisiyah ini adalah peperangan penaklukan kerajaan Persia. Kita tahu bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ada dua kerajaan adidaya yang tidak pernah terkalahkan, yaitu Kaisar Romawi dan kerajaan Kisra Persia. Ini adalah dua kerajaan besar, dan seluruh dunia ini dikuasai oleh dua kerajaan itu. Sampai-sampai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mampu melakukan penaklukan terhadap dua kerajaan besar ini. Tapi Rasulullah SAW telah melihat melalui wahyu bahwa nanti suatu saat kerajaan besar itu akan tunduk di pemerintahan kaum muslimin. Dan itu terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab. Oleh karenanya orang-orang Persia yang di saat ini adalah Irak, Iran, kemudian sampai Rusia, itu adalah dulu dikuasai oleh kerajaan Persia. Rajanya ini diistilahkan dengan Kisra. Rajanya dipanggil dengan sebutan Kisra. Kalau Romawi, rajanya dipanggil dengan Kaisar. Sama seperti kerajaan yang di Mesir, mereka dipanggil dengan Fir'aun sebutannya. Begitu juga dengan kerajaan di Najasyi, di Habasyah disebut dengan Najasyi. Ini adalah istilah panggilan raja di suatu tempat. Nah, Kisra adalah panggilan akrab raja yang menguasai Persia. Dan itu para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ditaklukkan oleh Umar bin Khattab atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita ringkas daripada penaklukan Persia di peperangan Qadisiyah. Kata para ulama, peperangan Qadisiyah ini adalah peperangan terbesar. Jadi ada dua peperangan terbesar dalam sejarah kaum muslimin, bahkan memakan korban yang begitu besar, yaitu peperangan dalam penaklukan Persia, dan di perangan yang kedua adalah perang dalam penaklukan kota Spanyol. Ini adalah peperangan yang terbesar yang terjadi di sepanjang sejarah kaum muslimin dan memakan korban yang begitu besar. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab terjadi peperangan Qadisiyah ini adalah berawal dari Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar tidak disibukkan dengan ekspansi, perluasan-perluasan kekuasaan.
karena beliau lebih disibukkan dengan menstabilkan kondisi kaum muslimin. Karena setelah peninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata banyak beberapa daerah-daerah yang murtad, keluar dari agama Islam karena mengira Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat berarti meninggal juga ikut dengannya ajaran Nabi Muhammad SAW. Meninggal Nabi Muhammad, mereka tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Muhammad, sedang Muhammad sudah meninggal dunia, sehingga mereka banyak yang murtad. Bahkan di antara para sahabat yang sudah meluk agama Islam sudah mulai ragu terhadap ajaran Nabi Muhammad dengan meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ada di antara mereka yang tidak mau membayar zakat. Ini yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Setelah stabil kaum muslimin, mulailah Abu Bakar mengirim para dai-dai, gerombolan-gerombolan para dai, di antaranya adalah ke Irak. Di Irak dilewatilah beberapa kota-kota oleh utusan Abu Bakar ini, ternyata berhasil dakwah mereka. Ada beberapa kota-kota kecil yang di sekitar Irak itu ikut dan memeluk agama Islam, ditaklukkan oleh para dai-dai ini. Lalu kemudian berita ini sampailah ke Kisrah Persia tadi, Raja Persia. Mulailah ada kekhawatiran, kalau ini dibiarkan maka akan mengkhawatirkan kondisi kekuasaanku. Kalau seandainya negeri Irak ini dikuasai oleh kaum muslimin, ini bukan hal yang sepele. Lalu kemudian dia membuat kebijakan, di antara kebijakannya adalah mengusir kaum muslimin. Tidak ada satu orang pun kaum muslimin yang boleh tinggal di Irak. Dan setiap kota-kota yang pernah ditaklukkan, kota-kota kecil yang ada di Irak, semua harus kembali kepada agama nenek moyang mereka, yaitu agama yang menyembah api di saat itu. Nah, mendengar kejadian itu, tidak berapa lama Abu Bakar wafat, meninggal dunia. Lalu digantikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat apa yang dilakukan oleh Raja Persia ini adalah sebuah kezaliman, karena daerah kekuasaan kaum muslimin sudah mulai meluas, bahkan sudah sampai ke Irak. Hanya saja belum secara total Irak itu dikuasai oleh kaum muslimin, hanya daerah-daerah kecil, kota-kota kecil yang ada di Irak. Nah, melihat kejadian ini, akhirnya Umar bin Khattab ingin memerangi Raja Persia. Ketika itu Umar mengumpulkan pasukan yang sangat besar, dan beliau ketika itu berniat yang langsung memimpin peperangan itu. Sampailah mereka sudah meninggalkan kota Madinah, perjalanan kira-kira setengah hari. Belum satu hari perjalanan itu, baru sekitar setengah hari. Umar menemani pasukan, kemudian istirahatlah mereka. Di sebuah peristirahatan tersebut terbentuklah majelis permusyawaratan para pembesar-pembesar, pimpinan-pimpinan perang. Di antaranya di situ adalah Umar bin Khattab, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian ada lagi pembesar-pembesar yang lainnya. Terjadilah majelis kecil, di situ membahas, bermusyawarahlah mereka bahwa jangan sampai Umar bin Khattab ikut di dalam peperangan tersebut. Tapi sebagian besar anggota majelis permusyawaratan tersebut mendukung bahwa Umar bin Khattab harus ikut dalam peperangan ini. Namun ada satu sahabat yang tidak setuju. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Wahai Umar, engkau tidak perlu turun tangan. Ikut bersama kami menaklukkan Persia di peperangan Qadisiyah ini." Kata Umar mengatakan, "Kenapa? Dan siapa yang layak mampu menggantikan posisi saya sebagai panglima?" Kata Abdurrahman bin Auf, "Wahai Umar, alasannya adalah kita cerita pahitnya. Jika seandainya kaum muslimin kalah dalam peperangan tersebut, ini hitungan-hitungan pahitnya. Kalau seandainya dalam peperangan ini kaum muslimin kalah,
Lalu engkau sebagai khalifah kaum muslimin meninggal, wafat. Bayangkan, umat Islam ini akan melemah. Bukan hanya umat Islam yang ada di peperangan tersebut, tapi umat Islam keseluruhannya seolah-olah seperti anak kehilangan induk. Tapi kalau engkau tidak ikut dalam peperangan ini, lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pasukan kita kalah, namun kekuatan itu masih tetap ada karena engkau masih memimpin kaum muslimin di kota Madinah ini. Lalu Umar mengatakan, ini betul juga, usulan ini juga bagus. Kata Umar mengatakan, kalau begitu siapa orang yang bisa menggantikan posisi saya? Kata Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Umar mengatakan, ya, saya setuju. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas menggantikan posisi saya setuju. Lalu diangkatlah Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu. Nah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi panglima perang menggantikan posisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lalu mulailah Sa'ad membawa pasukan yang begitu besar. Nanti jumlah pasukan ini sekitar 30.000. Tapi di awal pasukan itu belum sejumlah itu, sekitar 20.000 kaum muslimin. Namun Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki ide yang sangat cemerlang. Setiap kota-kota yang beliau lewati, beliau mengajak kaum muslimin yang ingin berpartisipasi ikut bergabung. Jadi itu yang ikut di dalam peperangan Qadisiyah tidak seluruhnya ahli dalam berperang. Dia hanya partisipasi saja. Sehingga kelihatan jumlah kaum muslimin besar. Tapi di sebuah perjalanan nanti, karena perjalanannya sangat lama, disitulah Sa'ad bin Abi Waqqas mengajarkan orang-orang yang belum pernah ikut berperang bagaimana memegang senjata, bagaimana menghadapi lawan. Di situ nanti diajarkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga kata para ulama, total jumlah pasukan kaum muslimin di saat itu adalah sekitar 30.000 sampai 35.000. Jadi 30.000. Ini pasukan sangat besar. Dan belum pernah ada pasukan yang dikirim oleh Rasulullah, begitu juga di zaman Abu Bakar, sebesar pasukan ini. Lalu ketika sampai di sebuah tempat, namanya adalah Qadisiyah, dan berada di saat ini masih berada di Irak, tempat tersebut. Setelah sampai, lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mendapatkan pesan besar dari Umar bin Khattab. Di antara pesan Umar bin Khattab mengatakan, wahai Sa'ad, jangan sekali-kali engkau memulai penyerangan. Engkau tidak boleh memulai menyerang musuh. Biarkan musuh yang menyerang terlebih dahulu. Ini pesan pertama. Dan itu betul-betul diperhatikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas karena sebagai khalifah, pemimpin di saat itu. Kemudian pesan yang kedua, mohon berikan kabar tentang keadaan kaum muslimin. Sehingga dalam sebuah riwayat diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas setiap hari mengutus 2 kaum muslimin. Jadi hari ini 2 kaum muslimin diutus, besok diutus 2 lagi, besok diutus 2 lagi. Sehingga Umar bin Khattab betul-betul bisa mendapatkan berita seolah-olah Umar itu menyaksikan keadaan kaum muslimin dan peperangan di saat itu. Di mana sekarang posisi kaum muslimin, bagaimana keadaan mereka berada di sekitar kota-kota, di kota-kota mana saja. Jadi seolah-olah Umar itu seperti melihat langsung. Seolah-olah Umar itu berada pada kaum muslimin. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas setiap hari mengirim utusan 2 orang untuk memberikan informasi kepada Umar bin Khattab. Itu butuh jarak perjalanan yang begitu jauh. Nah, kemudian para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pesan Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas adalah, inni qad wallaituka harbal Iraq. Wahai Sa'ad, sungguh aku telah angkat engkau sebagai pemimpin perang di peperangan Irak. Fahfaz wasiyati, jaga wasiatku. Apa wasiat beliau? Fa innaka taqdam ala amrin syadidin karihin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi sebuah perkara yang sangat besar, dan perkara ini adalah perkara yang dibenci. Tidak semua orang suka dengan perkara ini. Apa itu? Peperangan. Peperangan ini
akan menghilangkan nyawa, menghabiskan harta. Jadi perkara ini bukan perkara yang disukai pada hakikatnya. Tapi perkara ini adalah perkara yang mulia jika betul-betul diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, engkau akan mendatangi sebuah perkara yang sangat besar. Bahkan perkara ini adalah perkara yang tidak disukai oleh manusia. La yakhlas minhu illa al-haq. Dan tidak akan mungkin ikhlas seseorang dalam melakukan ini kecuali mereka betul-betul berada di atas kebenaran. Fa'awwid nafsaka wa man ma'aka al-khair. Maka biasakanlah dirimu wahai Sa'ad dan orang-orang bersamamu di atas kebaikan. Wa'lam anna itadal hirb as-sabr. Ketahuilah bahwa di dalam peperangan tersebut memiliki masalah-masalah yang besar. Tapi satu kuncinya, kamu harus bersabar. Fasbir ala ma asabak, maka bersabarlah engkau terhadap apa saja yang menimpamu. Tajtami' laka khasyatullah. Di antara wasiat beliau lagi adalah hendaklah rasa takut kepada Allah meliputi dirimu. Wa'lam anna khasyatallahi tajtami' fi amrayni. Ketahuilah wahai Sa'ad bahwa rasa takut kepada Allah tidak akan berkumpul kecuali kepada dua perkara. Ta'atuhu wajtinabu ma'asihi. Perkara yang pertama adalah mentaati Allah, perkara yang kedua adalah menjauhi maksiatnya. Secara ringkas, pesan atau wasiat Umar bin Khattab yang pertama adalah ikhlaskan niat. Jangan berharap rampasan perang. Jangan berharap adanya tawanan-tawanan perang. Murnikan niat melangkahkan kaki untuk menuju peperangan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua, beliau mengatakan bersabar. Wasiat ketiga, terus lakukan kebaikan, tebarkan kebaikan. Dakwah. Jadi bukan peperangan, bukan langsung angkat senjata, tapi tebarkan kebaikan. Wasiat yang keempat, bersabar. Kemudian wasiat yang kelima, hendaknya engkau hiasi dirimu dengan rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada Allah, kata Umar bin Khattab, tidak akan mungkin terjadi pada diri seseorang kecuali ketika berkumpul dua perkara, yaitu mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat ini betul-betul dipegang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya Sa'ad di kota Qadisiyah, Sa'ad mengutus beberapa utusan. Jadi tidak langsung angkat senjata berperang di saat itu, akan tetapi yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim beberapa utusan untuk bertemu dengan Kisrah Persia. Di saat itu dipimpin oleh Yazdajard. Kalau dalam bahasa Arabnya Yazdajrad. Kalau mungkin dalam bahasa sehari-hari kita adalah Yazdajar. Yazdajar ini adalah panggilan atau nama daripada Kisrah Persia di saat itu. Dan ini adalah Yazdajar yang ketiga. Kemudian para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diutus beberapa utusan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menemui pemimpin Yazdajar ketika itu, lalu di antara utusan tersebut Nu'man bin Muqarrin. Nu'man bin Muqarrin ini menyampaikan tujuan apa yang diinginkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas atau kedatangan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Irak. Pertama sekali yang beliau katakan adalah ajarkan mereka, ajak mereka, khususnya adalah Yazdarat, untuk memeluk agama Islam dengan cara yang lemah lembut. Katakan kepada Yazdajar, katakan kepada dia, nahnu nad'ukum ila dinina. Kami ingin mendakwakan kalian, wahai Yazdajar, dan orang-orang yang mengikuti Yazdajar untuk memeluk agama kami. Wa huwa dinun hasanal hasan. Agama kami itu adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Wa qabbaha al-qubha kullah. Dan memvonis setiap keburukan itu adalah buruk. Jadi kebaikan adalah baik, buruk adalah buruk. Itulah agama kami, mengajarkan yang seperti itu.
Wa in ajabtum ilaihi, jika engkau mengikuti ajaran agama kami tersebut, khallafna fikum kitaballah, maka kami akan tinggalkan nih kitab Allah sebagai panduan daripada hukum, undang-undang yang engkau tegakkan di kerajaanmu. Kami tinggalkan engkau dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa narji ankum wa sya'nakum wa biladakum, dan kami kembali ke negeri kami. Kami tinggalkan engkau tetap dalam posisi sebagai raja. Kami tinggalkan negerimu, kami tinggalkan pusaka yang engkau menjadikan undang-undang di kerajaanmu, yaitu berdasarkan kitab Allah, Al-Quran, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in abaitum, tapi kalau kau tidak menerima tawaran ini, kata beliau secara tegas, ringkas sekali kalimatnya, wa in abaitum fal jizyah. Tapi kalau engkau abai itu adalah menolak, tidak menerima tawaran ini untuk masuk dalam agama Islam, maka bayar jizyah. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, yu'til jizyah an yadin wahum saghirun, bahwa mereka harus membayar jizyah dalam keadaan mereka terhina dina membawa jizyah tersebut. Jadi jizyah ini adalah menunjukkan penghinaan terhadap sebuah kelompok ketika mereka tidak mampu melawan kaum muslimin secara berperang. Mereka menyerah, lalu mereka harus membayar upeti, jizyah. Dan ini menunjukkan kehinaan. Tentu pilihan yang kedua ini juga tidak dipilih oleh seorang raja yang besar, menguasai separuh dari dunia ini. Tidak mungkin dia mau datang memohon kepada kaum muslimin, wahai muslimin, sudahlah jangan serang kami, ini jizyah upeti buat kami, untuk kalian, dari kami untuk kalian. Ini adalah penghinaan. Maka tawaran yang kedua ini juga tidak diterima. Jika tidak diterima, terus kalian mau apa? Kata Raja Persia, maka kami akan memerangi kalian. Kata utusan tersebut mengatakan kepada Yazdajar. Lalu Yazdajar melihat kelemah lembutan kaum muslimin dalam berdakwah, dalam tutur kata. Malah itu dijadikan oleh Yazdajar menunjukkan kelemahan kaum muslimin. Jadi malah dinilai terbalik. Umat Islam dalam berdakwah lemah lembut, seharusnya itu menjadi nilai positif. Ternyata Islam itu mengajarkan kepada kebaikan. Tapi Yazdajar malah menilai dari sisi negatif. Dia mengatakan, ternyata umat Islam lemah. Lihat dalam tutur katanya, lemah, lembut, seperti tidak ada ketegasan di dalam berbicara. Walaupun isi dari konteks daripada isi penyampaian sahabat dari utusan tersebut adalah tegas ucapannya. Tapi karena tutur katanya lemah lembut, maka Yazdajar menilai itu adalah sebuah kelemahan kaum muslimin. Sehingga dia mengucapkan sebuah ucapan menghinakan kaum muslimin. Dia mengatakan, kalian sebenarnya mau apa sih datang ke sini? Kami tahu betul negeri Arab itu, kami tahu. Karena yang menguasai negeri Arab itu adalah di bawah kekuasaanku. Dulu kalau ada masalah di tempat kalian itu, saya hanya mengutus orang-orang yang terendah. Berarti masalah kalian itu tidak terlalu besar. Jadi saya hanya mengutus orang-orang yang terendah dari utusan saya untuk menyelesaikan masalah kalian. Kalian itu orangnya tidak memiliki peradaban. Kalian itu suka berperang. Kalian itu orang yang hina. Kalian mau apa sebenarnya datang ke sini? Kalau kalian mau kekuasaan, kau mau diangkat jadi gubernur, menjadi bupati misalnya, saya akan angkat. Engkau mau harta, saya akan berikan kau harta. Pulang tapi. Saya tahu betul keadaan kalian itu. Bahkan beliau mengucapkan kalimat yang sampai-sampai Mughirah sangat panas mendengarkannya. Apa ucapan beliau? Beliau mengatakan, beliau di sini maksudnya Yazdajar mengatakan bahwa kalian itu adalah umat yang hina. Umat yang hina. Kemudian jumlah kalian tidak banyak. Tidak banyak jumlah kalian. Kemudian kalian adalah umat yang sangat lemah. Keadaan kalian tidak bagus. Baik itu keadaan dari sisi ekonomi, politik. Tidak ada keadaan dari orang Arab itu di sisi bagus. Dilihat oleh Yazdajar ini. Kemudian Mughirah mendengar kalimat tersebut. Lalu beliau mengucapkan sebuah ucapan membantah kalimat Yazdajar. Apa kata beliau? Iya, apa yang engkau ceritakan itu
kami dalam kesesatan, kami dalam kehinaan, kami dalam kondisi yang tidak memiliki peradaban. Itu benar ucapan kau. Tapi itu sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kondisi kami sekarang berbeda, kata Mughirah. Kata Al-Mughirah. Mughirah mengatakan, Innallaha wa rasulahu amarna an nad'uwa man yaluna. Beliau mengatakan bahwa kondisi kami sekarang sudah berbeda. Kami memiliki keyakinan yang kuat yang diajarkan oleh Nabi kita, oleh Nabi kami Muhammad SAW. Kami telah diajarkan peradaban, akhlak-akhlak yang terpuji dari Rasul kami SAW. Sehingga saat ini kondisi kami sudah membaik. Kondisi kami sudah bagus saat ini. Bahkan kami ingin menebarkan kebaikan ini kepada daerah-daerah yang lain, termasuk kepada kalian wahai Yazdajar. Kami sudah memiliki kondisi yang baik, namun kebaikan ini ingin kami tebarkan kepada yang lain. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah dan Rasulnya memerintahkan kami untuk mendakwakan kebaikan ini kepada umat-umat agar mereka masuk ke dalam agama Islam. Fakhtar, silahkan engkau pilih. In syi'ta an tuslim fatanji nafsaka. Jika engkau memilih ikut masuk ke agama Islam, engkau selamat. Au tu'til jizyah. Kalau engkau menolak, berarti engkau harus bayar jizyah kepada kami, upeti. Kalau bahasa gampangnya adalah seperti pajak lah. Pajak perorangan di antara mereka. Jadi siapa saja di antara mereka itu mereka harus bayar pajak ketika tidak mau memeluk agama Islam. Nah, ketika itu tidak engkau pilih juga pilihan yang kedua, maka engkau harus memilih pilihan yang ketiga, yaitu berperang. Kepalamu kami penggal. Kata Mughirah, saking tegasnya, ingin menunjukkan ketegasan. Karena tadi ketika mengucapkan dengan ucapan lemah lembut, dia menilai bahwa umat Islam lemah. Lalu dia mengatakan, pilihan yang ketiga adalah kepalamu akan kami pisah dari lehermu. Mendengarkan ucapan itu, tentu murka Persia, Raja Persia, Yazdajar ini. Siapa yang mengucapkan ucapan ini? Kalian ini siapa? Sehingga kalian terlalu berani mengucapkan ucapan ini. Saya memiliki musuh bebuyutan yang kekuatannya hampir sama dengan kami, tidak pernah mengucapkan ucapan ini. Siapa? Qaisar Romawi. Qaisar Romawi saja tidak pernah mengucapkan ucapan kasar seperti ini. Sehingga ketika itu dia mengucapkan, kalaulah seandainya ada peraturan bahwa para utusan itu tidak dibunuh, sungguh kalian telah kubunuh. Karena memang ada peraturan, utusan itu tidak boleh dibunuh. Kalau seandainya ini tidak ada peraturannya, kalian ini sudah kubunuh. Lalu Yazdajar ingin menghinakan utusan ini. Dengan cara apa? Ambil tanah itu dibungkus dalam sebuah kantong. Lalu kantong yang berisi tanah tadi disuruh dibawa untuk oleh-oleh agar tanah ini dibawa ke panglima perang mereka. Sebenarnya ini adalah kebiasaan Yazdajar untuk menghinakan utusan tersebut. Bawa oleh-oleh bungkusan, tapi isi bingkisan tersebut adalah tanah. Lalu Yazdajar mengatakan, siapa di antara kalian utusan ini yang paling mulia? Mughirah mengatakan, saya. Baik, wahai fulan, dari prajuritnya, berikan bungkusan yang berisi tanah tersebut kepada Mughirah ini. Dan berikan bungkus tanah ini kepada panglima perang kalian. Lalu pulanglah utusan tersebut menemui Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ini Sa'ad bin Abi Waqqas sudah sampai di Irak, Qadisiyah. Nah, adapun istana Yazdajar ini agak jauh lagi, bukan di Irak. Ya, saat ini adalah di sekitar kekuasaan Rusia di saat ini. Kemudian pulanglah utusan tersebut membawa oleh-oleh dari Yazdajar. Bertanya Sa'ad, bagaimana hasil daripada diskusi kalian dengan Yazdajar? Kata beliau, hasilnya positif, bagus, kami optimis. Apa beritanya? Nih oleh-olehnya, tanah. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ini menunjukkan bahwa Yazdajar ingin memberikan kekuasaannya. Sebahagian daripada tanahnya telah diberikan, ini ada sebagai simbol. Artinya silahkan kalian ambil kekuasaan Yazdajar. Berarti perangi Yazdajar.
Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas paham maksud daripada oleh-oleh yang dibawa oleh Mughirah tersebut. Nah, para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Yazdajar karena memang emosi marah, dia pun membuat batalion yang begitu besar jumlah prajuritnya, dipimpin oleh panglima perang yang tidak pernah terkalahkan di setiap peperangan yang dilakukan oleh Yazdajar ini. Pemimpinnya bernama Rustum. Pemimpin perangnya atau panglima perang dari kalangan Persia adalah Rustum. Rustum ini adalah pemimpin perang atau panglima perang yang sudah berpengalaman sekali melawan Romawi, dan tercatat sepanjang sejarah beliau tidak pernah kalah di dalam peperangan tersebut. Jadi sudah terjadi banyak sekali peperangan antara Raja Persia dengan Romawi ini. Nah, Rustum ini adalah panglima perang yang sudah senior, sudah berpengalaman sekali. Ketika itu dibentuklah pasukan yang sangat besar. Jumlahnya berkali-kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Kaum muslimin tadi jumlahnya berapa? 30 sampai 35 ribu. Nanti 5 ribunya itu menyusul. Jadi awalnya 30 ribu, tapi ketika beberapa bulan berikutnya 5 ribu ini menyusul dari Syam. Tentara dari Syam 30 sampai 35 ribu. Sedangkan pasukan musuh ketika itu berjumlah sekitar 240 ribu. Berapa? 240 ribu. Ekornya saja sudah kalah. Kaum muslimin tadi kan sekitar 30 ribu. Ini ekornya saja sudah 40 ribu. Belum lagi kepalanya 200 ternyata. 240 ribu. Ini jumlah yang tidak kecil. Ini kalau istilahnya kalau diludahin aja udah banjir. Ludah mereka aja udah banjir. Jalan mereka aja udah menakutkan. Tapi subhanallah, itu tidak membuat gentar Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki kekuatan yang begitu besar, yaitu keimanan kepada Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Rasulullah? Rasulullah mengatakan, sungguh akan ada sekelompok dari umatku yang mereka akan membebaskan, menaklukkan Persia. Dan Sa'ad berkeyakinan bahwa itu adalah kita. Karena belum ada pasukan dari zaman Nabi Muhammad, Abu Bakar yang pernah berada di perbatasan Persia. Belum ada, kecuali pasukan kita, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini adalah janji Rasulullah SAW. Janji Rasulullah SAW tidak akan mungkin meleset. Rasulullah SAW tidak akan mungkin berbohong. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadisnya, akan ada sekelompok dari umatku, mereka akan menaklukkan Persia ini. Dan Sa'ad betul-betul yakin, itu adalah kita, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ketika itu Raja Persia tidak hanya jumlah yang begitu besar, tapi memiliki tentara yang berkuda. Bahkan yang luar biasanya lagi adalah beliau di antara tentara tersebut selain berkuda, ada yang menakjubkan, yang sehingga itu akan memporak-porandakan barisan kaum muslimin dan menakutkan kuda-kuda bahkan onta-onta kaum muslimin, yaitu gajah-gajah yang mereka bawa ketika peperangan tersebut. Ini kan gajah adalah makhluk yang tidak pernah dilihat oleh onta di padang pasir. Onta di padang pasir, kuda juga hampir tidak pernah melihat gajah ini. Nah, gajah ini sangat besar. Kemudian gajah ini kalau dia berada di tengah-tengah onta, kuda, mereka itu akan lari, kuda itu akan lari. Onta itu akan lari terbirit-birit karena hanya melihat gajah tersebut. Dan ini memang di antara kejeniusan daripada Rustum ini. Di antaranya dia mempersiapkan gajah-gajah sekitar 33 ekor. Dan ada satu gajah yang berwarna putih dan besar. Itu milik Rustum. Kemudian para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebelum terjadinya peperangan, Rustum tahu bahwa kekuatan musuh itu ada pada semangat. Rustum berpengalaman, kekuatan musuh itu ada pada semangat. Bagaimana nih caranya agar melemahkan semangat musuh sehingga dia undur-undur waktu peperangan, dan kaum muslimin tidak akan memulai peperangan kecuali dari pihak musuh dulu. Dan itu pesan Umar bin Khattab. Kaum muslimin tidak boleh memulai peperangan, menyerang. Tidak boleh. Sampai mereka yang pertama sekali menyerang kaum muslimin di perkemahan-perkemahan kaum muslimin yang ada di Qadisiyah tadi. Lalu ketika itu Rustum ingin melemahkan semangat mereka. Diundur waktunya sebulan, 2 bulan, sampai 4 bulan lamanya barulah terjadi peperangan. Sebulan pertama Rustum pengen tahu nih, bagaimana sih, sejauh mana sih semangat mereka untuk membela agama mereka. Dimintalah oleh Rustum beberapa utusan. Ada beberapa utusan, tapi yang paling fenomenal kisahnya adalah kisah Rib'i. Dalam riwayat yang lain membaca Rubai. Ini adalah kisah yang sangat menarik sekali untuk kita bacakan. Dan kita tahu bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak akan mengirim seorang utusan kecuali itu akan mewakili atau sebagai duta kaum muslimin. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas juga orang yang jenius. Karena Rustum meminta dan ingin mengetahui sejauh mana semangatnya kaum muslimin membela agamanya, Rustum meminta kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kirimkan utusan kalian kepadaku, aku ingin berdiskusi dengannya. Nah, salah satu utusan tadi namanya siapa? Rib'i. Rib'i ini subhanallah, orangnya biasa-biasa saja. Tidak terlihat kalau dia itu adalah prajurit yang sejati. Pakaiannya pakaian tebal terbuat dari kulit. Kemudian tidak terlihatlah prajurit yang siap untuk berperang. Harusnya orang kan pakai baju besi. Dan kendaraan yang dibawa pun kendaraan kuda. Dia membawa bukan kuda yang dia bawa, tapi keledai. Dalam riwayat yang lain kuda, tapi kudanya kuda kecil. Kemudian tidak memakai helm. Dalam riwayat yang lain yang dia pakai adalah tali kudanya tadi, dia lepaskan lalu dia lilit-lilitkan untuk menjaga kepalanya dari serangan senjata. Bahkan dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa yang dia pakai adalah kidir. Kidir itu seperti panci. Seperti panci, bayangkan panci yang dia pakai, dan itu untuk menghadap panglima perang musuh. Dia berpakaian dengan pakaian sederhana. Sesampainya di tempat perkemahan Rustum ini yang tidak jauh, perjalanan ya sekitar 6 hari dari tempatnya Qadisiyah ini. Sesampainya di sana, ketika sampai depan pintu gerbang, bertemulah dengan prajurit-prajurit yang menjaga kemah tempat Rustum ini istirahat. Kata prajuritnya mengatakan, kamu mau kemana? Saya diundang oleh panglima perangmu Rustum. Baik, berarti engkau adalah utusan. Iya. Syaratnya engkau boleh bertemu dengan Rustum, tapi kebiasaan kami kalau bertemu dengan Rustum engkau harus ruku, sujud kepada Rustum. Kata Rib'i, saya tidak mau, karena ini adalah perkara yang dilarang dalam agama saya. Kami tidak boleh melakukan perbuatan itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu penjaga kemah ini mengutus seorang menyampaikan pesan kepada Rustum, wahai Rustum, utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rib'i, dia ingin bertemu kepada Anda, tapi dia tidak mau ruku, tidak mau sujud. Ini bagaimana ini? Kalau tidak diizinkan masuk, Rustum tidak akan mendapatkan tujuan daripada undangan tersebut. Ternyata di antara tujuan daripada Rustum adalah ingin melemahkan semangat ini dan ingin melihatkan kemewahan yang ada di kemah Rustum tersebut. Subhanallah, ternyata kemahnya Rustum ini jalannya saja sudah dipakaikan karpet yang begitu
lembut dan halus. Dia terbuat dari sutra. Karpetnya saja terbuat dari sutra. Kalau orang kan baju yang lembut terbuat dari sutra. Kalau Rustum ini ternyata karpetnya. Jadi kalau diinjak itu lembut sekali. Kemudian di sisi kiri kanannya tersusun bantal-bantal. Yang bantal-bantal tersebut tersulam benangnya dari emas. Jadi benang itu dibaluti dengan emas. Kemudian kiri kanannya selain bantal-bantal yang tersusun rapi, ada dayang-dayang yang cantik-cantik disiapkan oleh Rustum. Nah, ketika itu Rib'i belum diizinkan masuk. Karena memang di antara syarat bertemu dengan Rustum harus memberikan penghormatan. Dan bentuk penghormatannya adalah seperti ruku' dan sujud yang dilarang dalam syariat Islam. Akhirnya Rib'i mengatakan, saya tidak mau. Karena kalian yang mengundang saya, berarti kalian yang harus ikut peraturan saya. Jangan saya yang diatur, kata Rib'i mengatakan. Terlihat memang seperti tidak meyakinkan. Tapi ternyata setelah melihat ucapan dan ketegasannya, mulailah orang semakin yakin kepada Rib'i ini. Bagaimana ini solusinya? Akhirnya, karena memang pintu gerbang itu dilipat diangkat, kemudian angkatannya tidak terlalu tinggi, bikinlah rendah, supaya kesannya Rib'i ini masuk bukan dalam keadaan berjalan gagah dan tangguh, tapi agak menunduk dikit, karena pintunya tadi diangkat cuma sedikit. Ketika sampai di gerbang, Rib'i melihat, ini kenapa pintunya tidak diangkat lebih tinggi? Hanya sekedar bisa lewat kendaraannya. Jadi kendaraannya pun diikut sertakan masuk menemui Rustum. Nah, Rib'i pun sudah mengira, ini pasti tujuannya adalah agar saya menundukkan, memberikan penghormatan kepada Rustum. Karena tadi di awal saya berdiskusi dengan penjaga dan pengawalnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rustum? Yang dilakukan oleh Rustum adalah dia membalikkan badannya, lalu diarahkan pantatnya yang lebih dahulu masuk. Pantatnya lalu dimasukinnya. Kemudian kuda yang dibawa pun bokongnya juga yang diarahkan. Jadi bukan malah penghormatan terhadap Rustum, tapi itu bentuk penghinaan yang dilakukan oleh Rib'i kepada Rustum. Melihat perlakuan tersebut sudah mulai nih. Rustum melihat, ini orang utusan bukan biasa ini. Ini cerdas. Kelihatan saja dari pakaiannya dia orang yang tidak meyakinkan. Mulailah masuk Rib'i dalam kondisi gagah perkasa. Kemudian menarik kendaraannya tadi, kuda kecilnya dibawa masuk. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rib'i? Dia membawa senjata, yang senjatanya juga tidak terlalu meyakinkan. Dalam riwayat menjelaskan adalah tombak. Dalam keadaan dia masuk berjalan, tombak itu dia tancapkan seperti ini. Tadi karpetnya apa? Terbuat dari sutra. Sehingga kata para ulama, rusak karpet yang tadi disiapkan karena Rib'i berjalan dalam kondisi tombaknya ditancapkan seperti ini. Biasa kalau orang jalan di padang pasir kan seperti itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Rib'i. Dia hinakan apa yang dimiliki, apa yang dibangga-banggakan oleh Rustum. Bahkan dalam riwayat yang lain menjelaskan bahwa bantal-bantal yang tadi benangnya dilapisi oleh emas, itu disobek-sobek oleh Rib'i secara tidak langsung. Jadi dengan tombaknya tadi dia tusukkan ke karpetnya, dia tusukkan ke bantalnya. Secara tidak sengaja, memang terlihat tidak sengaja, tapi memang itulah yang dilakukan oleh Rib'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian sesampainya Rib'i, berdiskusilah dengan Rustum. Kata Rib'i mengatakan kepada Rustum, atau Rustum yang bertanya kepada Rib'i, "Ma ja'a bikum?" Wahai utusan, tentu ada penerjemahnya. Karena Rustum tidak bisa berbahasa Arab, ada penerjemah. Ma ja'a bikum, wahai utusan, apa yang menyebabkan kalian datang ke Irak ini? Kenapa kalian datang ke Irak dengan bawa pasukan yang begitu besar?
Kata Rabi'i mengatakan, innallaha ibta'atsana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Tujuan kami datang ke sini adalah kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan kalian dari peribadatan kepada hamba menuju kepada peribadatan pencipta hamba, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kami. Tujuan kami datang ke sini untuk mengeluarkan kalian dari penyembahan terhadap hamba, terhadap makhluk Allah, menuju kepada peribadatan kepada pencipta makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau mengatakan, tujuannya adalah mengeluarkan kalian dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia. Tujuan kami adalah untuk mengeluarkan kalian dari agama-agama yang tidak benar, dari ajaran-ajaran yang tidak benar menuju kepada ajaran Islam. Fa arsalana bidinihi ila khalqihi nad'uhum ilaihi. Lalu kami diutus untuk menyebarkan ajaran ini, agama kami ini kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia ini agar kalian memenuhi dakwah dan panggilan kami. Qala Rustum. Rustum pun berkata, qad sami'tu maqalatakum. Baik, sekarang saya sudah paham. Tujuan kalian datang ke sini sudah paham. Fahal lakum an tuakhiru hadzal amr hatta nantazir fihi wa tantaziru. Baik, sekarang saya sudah paham nih apa maksud kalian datang ke sini. Apakah kalian memberikan waktu untuk kami bermusyawarah? Kata Rabi'i mengatakan 1 hari. 2 hari? Kata Rustum mengatakan nggak bisa dalam waktu singkat. Kami harus bermusyawarah, kami harus mengutus lagi ke Yazdajar untuk berdiskusi masalah ini. Dan itu membutuhkan waktu berbulan lagi, minimal 1 bulan. Terus diakhir-akhirkan oleh Rustum. Kata Rabi'i mengatakan tidak. Tidak. Karena kami, kata Rabi'i mengatakan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak memberikan tangguhan lama kepada musuh. Minimal maksimal hanya 3 hari. Berarti hari keempat harus diberikan keputusan. Apa pilihannya? Pilihannya juga sama. Menerima tawaran untuk masuk ke dalam agama Islam. Yang kedua bayar jizyah. Yang ketiga perang. Kata Rustum mengatakan, kamu ini siapa sih sebenarnya? Kaget. Kamu ini siapa? Kamu ini pimpinannya. Kok seolah-olah keputusan itu ada pada tanganmu? Kenapa kamu tidak diskusikan dulu? Diskusi kita ini, hasil daripada diskusi kita, kenapa tidak kamu diskusikan dulu dengan panglima perangmu? Kenapa seolah-olah kamu memutuskan bahwa kau harus memberikan kami tangguhan 3 hari, kemudian harus memberikan pilihan apakah menerima dakwah, kemudian apakah bayar jizyah atau perang? Kata Rabi'i mengatakan, ini adalah keputusan sudah umum dan ini adalah ajaran dari Rasul kami sallallahu alaihi wasallam, dan apabila engkau meminta utusan yang lain selain saya, pasti keputusannya sama seperti yang saya sampaikan ini. Jadi tidak ada gunanya engkau harus terus meminta utusan dikirimkan, diskusi, karena hasilnya pasti akan sama. Jadi 3 hari kami beri waktu. Melihat ketegasan itu, pulanglah Rabi'i. Setelah pulang, Rustum pun berdiskusi, bermusyawarah dengan pembesar-pembesarnya yang ada di kemah tersebut. Kata Rustum mengatakan, bagaimana pandangan kalian terhadap laki-laki tersebut? Orang-orang ini menilai dari segi pakaiannya saja. Udahlah Rustum, kalau dari pakaiannya aja udah nggak meyakinkan. Kata Rustum mengatakan, waihak, celakalah kalian. Saya kenal orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu tidak terlalu peduli dengan pakaian. Tapi tidakkah kalian mendengarkan diskusi saya tadi dengan orang tersebut? Bagaimana ketegasannya, bagaimana tutur katanya yang begitu lantang. Tidakkah itu yang kalian nilai? Kata Rustum bermusyawarah kepada panglima-panglima perang yang lainnya. Ya sudah, kalau kalian menginginkan bahwa peperangan yang kita pilih, maka baik, saya sekarang akan utus. Jadi dari 240.000 pasukan tadi,
Rustum karena memang pintar juga dalam ilmu peperangan, beliau mengirim tombak pasukan itu sekitar 70.000. 70.000 dulu. Nanti 2 hari berikutnya dikirimkan sejumlah 100.000-nya. Nanti ekor dari pasukan itu 2 hari berikutnya diutus lagi sekitar 70.000. Jadi totalnya adalah sekitar 240.000 jumlah pasukan musuh. Ini kemudian para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum peperangan itu juga Sa'ad bin Abi Waqqas juga orang yang pintar, licik, dan kelicikan di dalam peperangan itu tidak mengapa. Kedustaan dalam berperang dibolehkan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga orang yang pintar. Sebelum peperangan itu terjadi, Sa'ad bin Abi Waqqas juga mengirim utusan 2 orang. Tapi utusan ini secara diam-diam, istilah kita adalah mata-mata. Ada 2 orang mata-mata dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama adalah namanya Tulaihah. Yang kedua namanya adalah Amar bin Ma'di Karib. Jadi Amar dengan Tulaihah sebagai mata-mata, dan mereka ini bisa berbahasa Persia. Dia lihat, berjalan, melihat berapa besar sih kekuatan musuh. Dia lihat, wah ini ternyata besar juga, sekitar 70.000 ini. Dan mereka ahli dalam menghitung secara tebak-tebakan. Kalau dia seperti ini, segi 4 ini jumlahnya hitung aja 1 baris sekian, dikali sekian, ya sekitar 70.000. Tapi kata Tulaihah, ini bukan jumlah yang keseluruhannya. Ini pasti ada jantung daripada prajuritnya. Ini baru ujung tombaknya ini. Kata Tulaihah berkata kepada Amar, kalau begitu ayo kita berjalan lagi. Berjalan selama 2 hari betul, ternyata jumpa pasukan yang lebih besar lagi. Jumlahnya sekitar 100.000. Kata Tulaihah, ya sudah, kita sudah tahu sekarang berapa jumlah kekuatan musuh. Kalau begitu kita pulang. Kata Tulaihah berkata kepada Amar, saya yakin ini bukan jumlah total keseluruhan. Ini pasti ada ekornya ini. Kalau begitu, ayo kita jalan lagi. 2 hari berikutnya betul ketemu. Ternyata ada 70.000 lagi jumlah musuh. Dan ini saya yakin ekornya. Kenapa? Karena biasanya ada panglima perangnya di sini. Ternyata betul ada Rustum di sana. Nah, ketika itu sampailah di ekor daripada prajurit musuh ini. Akhirnya Amar mengatakan pada Tulaihah, ayo sekarang kita bawa informasi ini menuju Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Tulaihah mengatakan, jangan dulu. Kata Amar mengatakan, kenapa Tulaihah? Engkau mau pulang begitu saja dengan tangan kosong? Terus engkau apa yang kau ingin lakukan? Kita serang. Amar mengatakan, ini ide gila ini. Sejumlah 70.000 kita ingin serang dengan 2 makhluk kecil, engkau dan saya doang. Kata Amar mengatakan, kalau bahasa kita, cemen lo, itulah bahasa kita. Engkau ini pembesar kaum lo. Pembesar kaum. Kata Amar mengatakan, alasannya juga dia kuat. Kita ini utusan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita terbunuh, bagaimana informasi ini sampai nanti kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Baik, kalau engkau tidak mau, kau tunggu dulu di sini, saya yang akan maju. Siapa tadi namanya? Tulaihah. Tulaihah bin Khalid al-Asadi kalau tidak salah. Ya, tapi nama awalnya itu adalah Tulaihah. Nah, Tulaihah ini ternyata kamu tunggu di sini, jaraknya agak jauh. Dia berkuda begitu kencangnya, menyerang 70.000 ekor dari musuh tadi yang sedang istirahat di kemah-kemah mereka masing-masing. Apa yang dia lakukan? Sambil bertakbir Allahu Akbar, tapi karena takbirnya banyak dan terus menerus, seolah-olah musuh itu mengira bahwa ini prajurit kaum muslimin sudah menyerang ini. Ya kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seolah-olah itu jumlahnya lebih dari 1. Kemudian dalam keadaan dia berkendaraan begitu kencang, dia membawa sebilah pedang, dia putus-putuskan tali-tali tenda yang tadi tertancap kuat, termasuk tendanya Rustum yang dia porak-porandakan. Setelah itu dia cuma hanya sekedar mengacaukan doang, cuma membuat gentar musuh doang. Ketika itu dia mutar menghancurkan tempat peristirahatannya.
kemah-kemahnya dihancurkan, kemudian dia ganti kendaraan. Karena kendaraannya tidak bagus, dia melihat ada satu ekor kendaraan kuda putih yang besar. Lalu dia pakai itu, dia ambil. Dan itu tidak mengapa dalam peperangan. Tidak disebut dengan pencuri. Dia ambil kuda tersebut, dia bawa, lari menemui Ammar. Sambil ketawa senyum, nah, saya sudah dapatkan ghanimah, yaitu kuda putih. Ini menunjukkan bahwa saya berhasil. Ya udah, kalau begitu kita pulang. Bawa informasi yang mereka dapatkan dari tugas dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Subhanallah. Terjadilah peperangan. Dan kejadian perang itu mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita dan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.